Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala musrafil al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa bertemu lagi walaupun secara daring atau dalam jaringan atau secara online, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kegiatan pembelajaran tetap dapat dilakukan karena mau itu lewat jaringan mau lewat daring atau mau secara langsung, menurut ibu tetap sama saja. Yang penting kita bisa belajar bersama-sama mengenai materi-materi yang akan ibu sampaikan pada pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, baik, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama ya. Dan ibu harap kalian semua itu bisa on cam, jangan ada yang off cam. Nanti kalau ada yang off cam, ibu akan kick out dari Google Meet. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memasuki pelajaran pada hari ini atau materi pada hari ini, ibu mau bertanya, ada yang masih ingat atau ada yang masih nyantol dikit-dikit nggak? Ya, ibu harap masih ya, karena kita kan baru saja mempelajari pelajaran materi yang berikut. Bab yang lalu itu kan baru aja minggu kemarin. Ibu harap masih ingat ya. Mempelajari tentang apa? Silahkan angkat tangan. Timbal angkat tangan maksud ibu. Ya, tentang nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Ada apa saja sih di dalam nilai-nilai Islam di kearifan lokal itu? Nah, karena di dalam berbagai suku di Indonesia, ada berapa suku kemarin? Ada suku Jawa, terus suku Madura, setelah itu Bugis dan Minang. Kalau di suku Jawa sendiri mungkin di daerah kalian masih ada kegiatan-kegiatan kearifan lokal yang Islami yang sudah ada dari dulu atau turun temurun. Seperti contohnya kayak takbiran, terus sadranan, terus mengadakan sholat tarawih berjamaah bersama-sama, terus merayakan hari kemenangan kayak sholat Idul Fitri, terus setelah itu hari raya besar atau sholat Idul Adha bersama-sama. Nah, itu termasuk suatu nilai-nilai kearifan lokal yang harus dan terus untuk diadakan, harus terus-menerus diadakan agar nilai-nilai tersebut itu tidak hilang dan anak cucu kita kelak bisa merasakan hal tersebut. Oke. Nah, menyambung dari materi sebelumnya, kita akan mempelajari tentang siapa saja orang-orang yang berperan dalam menyebarkan Islam di daerah Jawa. Nah, kita akan mempelajari mengenai tentang 9 wali songo yang berperan yang berdakwah di Indonesia, khususnya ada di Pulau Jawa. Oke, kita memasuki bab pertama mengenai pengertian wali songo. Nah, mungkin dari kalau ada yang sekolahnya di SMP seperti MTS atau SMP IT pasti udah dapat maksud saya yang ada di MI, yang dulu sekolah di MI mungkin sudah mendapat pelajaran mengenai tentang wali songo. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu wali songo. Ya, benar. Jadi wali songo itu merupakan 9 orang atau 9 wali yang diberikan, yang dicintai oleh Allah dan diberikan amanah untuk mendakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah, tepatnya di daerah Pulau Jawa. Nah, anak-anakku semua, wali songo itu tuh berasal dari 2 kata. Yang pertama kata wali. Itu kata wali sendiri itu seperti yang ada di PPT. Kata wali itu di dalam bahasa Arab maksudnya adalah waliullah, itu mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Terus kemudian kata songo sendiri tentunya karena kita orang Jawa pasti sudah tahu ya kata songo itu apa sih ya. Songo itu adalah 9. Nah, jadi ke-9 orang atau ke-9 wali yang mempunyai wewenang atau diberikan kayak istilahnya wewenang dan dicintai Allah untuk menyebarkan agama Islam. Nah, khususnya ke-9 wali ini menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, terus kemudian kita akan mengenal ke-9 wali songo tersebut dalam biografi wali songo.
Yang pertama, ini sudah Ibu lampirkan juga fotonya. Yang pertama ada Sunan Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut Sunan Gresik. Nah, kenapa disebut Sunan Gresik? Karena beliau ini terfokus untuk menyampaikan dakwah di daerah Gresik. Nah, beliau ini lahir di Iran, tepatnya pada tahun 1404. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Gresik itu mempunyai strategi. Yang pertama yakni dengan bergaul dengan para remaja. Jadi Sunan Gresik itu menggauli remaja atau berteman, mengumpulkan seluruh remaja yang ada di Gresik. Terus kemudian didakwahi, diisi kajian-kajian tentang Islami dan mengajak mereka untuk masuk ke agama Islam. Nah, beliau ini juga beranggapan bahwa dengan adanya para remaja akan membuat Sunan Gresik ini mengerti akan karakter para remaja di daerah tersebut. Nah, terus setelah sudah mengetahui karakter remajanya, oh seperti ini, jadi baru beliau mengajak mereka ini untuk masuk ke agama Islam. Nah, terus kemudian strategi dakwah beliau yang kedua itu dengan cara membuka pesantren, karena dulu kan pesantren itu belum ada ya, jadi membuat suatu hal yang menarik, hal yang baru buat warga Gresik atau di daerah Gresik sendiri. Dengan cara tersebut ada membuka pesantren. Nah, dengan pesantren ini kan pastinya hal baru. Nah, nantinya orang-orang tersebut itu akan tertarik, kok itu pendidikan pesantren tuh gunanya buat apa ya. Nah, dari ketertarikan tersebut akan mereka kan secara tidak langsung akan datang sendiri. Nah, dengan demikian dengan mudah Sunan Gresik akan dapat dengan mudah untuk menyampaikan dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Nah, Sunan Maulana Ibrahim atau Sunan Gresik ini meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah. Kalau dalam Masehinya itu tanggal 8 April tahun 1419. Nah, dimakamkan di Gapura Wetan, daerah Gresik. Kedua itu ada Sunan Ampel. Sunan Ampel ini memiliki nama asli Raden Rahmat. Nah, beliau ini dinamakan Sunan Ampel karena beliau ini Sunan Ampel ini fokus menyebarkan dakwah Islam berada di Ampel. Ampel itu ada di Surabaya ya. Nah, Sunan Ampel ini merupakan keturunan dari ke-22 dari Nabi Muhammad. Keturunan ke-22 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut riwayat, yaitu adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro, Wulan putri Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Nah, Sunan Ampel ini merupakan pelopor dari berdirinya Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Jadi kan pas kemarin udah mempelajari ya tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, beliau ini merupakan salah satu pelopornya kerajaan Islam di Pulau Jawa. Nah, Sultan Ampel inilah yang mendirikan Masjid Agung pada tahun 1479 Masehi. Nah, Sultan Agung ini memiliki strategi dakwah, yaitu dengan menyiapkan dan melatih generasi-generasi Islam yang akan diutus ke berbagai wilayah lain. Jadi beliau ini mempunyai strategi dakwah dengan mengajak para remaja dan para orang-orang muda di sekitar Ampel ini untuk menjadi pendakwah atau menjadi dai. Nah, setelah terlatih dan sudah dirasa bisa dan dirasa sanggup, Sunan Ampel ini mengutus mereka untuk pergi ke wilayah-wilayah yang belum terjamah oleh agama Islam. Nah, Sunan Ampel ini wafat di Surabaya pada tahun 1491 dan dimakamkan di daerah Ampel pula. Nah, yang selanjutnya ini ada Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini merupakan putra dari Sunan Ampel dari hasil pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja, yaitu putri dari Bupati Tuban. Nah, Sunan Bonang ini lahir pada tahun 1465 dan beliau wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban. Nah, Sunan Bonang ini memiliki nama asli atau biasa dikenal juga dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim yang masih mempunyai sepupu dengan Sunan Kalijaga. Nah, untuk Sunan Kalijaga nanti ada di bawah ya, dijelaskan di bawah. Nah, strategi dakwah Sunan Bonang ini dilakukan dengan menggunakan kesenian dan kebudayaan untuk menarik simpati masyarakat. Kemudian beliau itu melakukan pemberdayaan dan peningkatan jumlah
dan mutu kader dai, memasukkan pengaruh Islam ke dalam kalangan bangsawan juga. Salah satunya yaitu di dalam Keraton Majapahit dan terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Nah, beliau ini sangat mahir dalam bermain bonang, makanya beliau itu dijuluki dengan Sunan Bonang. Nah, beliau itu memakai media dakwah dengan kesenian karena dulu kan masyarakat Jawa itu sangat lekat dengan yang namanya seni dan budaya. Maka dari itu, Sunan Bonang berusaha untuk tidak menyingkirkan seni dan budaya tersebut, namun berusaha untuk memadukan atau mencampurkan alias mengakulturasikan budaya Jawa agar budaya Jawa dengan agama Islam agar agama Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat di Jawa. Kemudian selanjutnya ada Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini memiliki nama asli. Udah ada yang tahu? Ya. Oh ya, belum ada yang tahu ya. Beliau ini memiliki nama asli Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Nah, beliau ini merupakan putra dari Maulana Ishak. Fokus Sunan Giri ini tentunya berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Sama seperti Sunan yang kedua tadi, Sunan Ampel dan Sunan Bonang, beliau ini juga mengirimkan dai-dai muda keluar Jawa, keluar dari daerah untuk berdakwah ya, seperti ke daerah Madura, Bawean, Kangen, dan Ternate serta keluar Jawa agar agama Islam itu bisa menyebar luas di seluruh Indonesia. Nah, dalam pengembangan pola yang dilakukan oleh Sunan Giri ini, tentu yang sudah Ibu bilang tadi, membina kader dai inti. Nah, dai-dai ini tuh dibina agar mereka itu mampu dan bisa menyebarluaskan agama Islam. Terus beliau itu juga menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat secara luas dan menciptakan berbagai jenis permainan anak. Nah, yang menciptakan permainan anak yang dulu kita lakukan itu ya ini Sunan Giri. Seperti jamuran, pada mainan jamuran kan dulu jelungan, geni-gerit. Nah, Sunan Giri sendiri itu wafat pada tahun 1506 dan makamnya ada di Giri, daerah Gresik, Jawa Timur. Nah, terus selanjutnya ada Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat ini itu lahir di Ampel pada tahun 1507. Nah, memiliki nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Nah, beliau ini merupakan adik dari Sunan Bunan dan putra dari Sunan Ampel. Nah, strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Derajat ini yaitu dengan cara mendirikan pusat pos bantuan, kemudian menanamkan ajaran kolektivisme. Jadi kayak mendirikan pos bencana, kayak istilah kayak pos buat bencana, tapi itu tuh pos buat bantuan warga di sekitar Jawa agar seumpama ada yang sakit atau butuh sesuatu itu bisa langsung ke pos. Nah, mereka kan otomatis datang ke pos. Nah, dengan datang ke pos itu Sunan Gresik mendakwahi mereka atau mengajari mereka dan memperkenalkan mereka dengan ajaran agama Islam. Terus kemudian beliau itu juga menanamkan jiwa gotong royong. Nah, dalam bidang kesenian Sunan Derajat ini juga menciptakan tembang Jawa seperti pangkur. Terus yang keenam ada Sunan Kalijaga. Beliau memiliki nama asli, dia udah tahu karena Sunan Kalijaga ini menurut ibu tuh agak familiar gitu, familiar banget, dia udah tahu. Nah, ya siapa tadi yang menjawab? Oke, Putri, nomor absen berapa Mbak? Ya, ibu tambah nilai ya. Ya nanti kalau sesaat kalau ibu tanya, kalau kalian tahu langsung dijawab aja karena bisa menambah nilai. Nah, Sunan Kalijaga ini tuh memiliki nama asli Raden Mas Syahid. Lahir sebagai anak dari Bupati Tuban yaitu Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta. Dan diperkirakan itu beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Nah, beliau itu sangat terkenal sekali karena strategi dakwahnya yaitu dengan menjadi dalang di wayang. Nah, beliau ini kan menjadi dalang. Nah, ketika sedang memainkan wayangnya, Sunan Kalijaga ini nanti mengambil kisah-kisah emang kisahnya tuh kisah yang nama-nama Jawa seperti Semar, Gareng, Petruk, Bagong dan sebagainya. Namun isi dari
cerita wayang tersebut tuh beliau ganti dengan cerita nabi-nabi, cerita tentang Nabi Muhammad. Nah, terus cerita tentang pokoknya nabi-nabi terdahulu yang sudah beliau pelajari dan beliau sudah ketahui. Nah, nantinya mereka apa tuh namanya, masyarakat Jawa itu kan jadi penasaran dan jadi kayak tertarik gitu loh, cerita kayak gini cerita apa. Nah, dengan rasa penasaran dan rasa ingin tahunya, nanti masyarakat Jawa itu sendiri akan mendatangi rumah Sunan Kalijaga dan bertanya-tanya itu tadi tentang apa, terus maksudnya kayak gimana. Nah, dengan begitu dan demikian dengan mudah Sunan Kalijaga dapat menarik masyarakat Jawa tersebut untuk masuk dan mempelajari agama Islam. Nah, Sunan Kalijaga ini wafat pada tahun 1953 dan dimakamkan di daerah Demak, tepatnya di desa Kadilangu. Ya, ada Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus ini sudah tahu ya pastinya, dan ini juga familiar sekali menyampaikan dakwahnya di daerah Kudus. Nama asli beliau itu yakni Ja'far Shodiq. Nah, Sunan Kudus ini termasuk ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu. Nah, dengan ilmunya tersebut beliau berhasil mengajak masyarakat Kudus untuk untuk memeluk agama Islam. Maka dari itu Kudus kan 90%, hampir 90% warganya itu beragama Islam. Nah, pastinya kalian juga sudah tahu bahwa Sunan Kudus ini dimakamkan di iya benar, di daerah Kudus sendiri. Mungkin ada yang sudah pernah ke sana, ke makamnya Sunan Kudus. Ya tentu pasti ya sudah ya, karena itu kan makamnya beliau itu kan menjadi daya tarik tersendiri untuk diziarahi. Nah, Sunan Kudus ini juga mendapatkan gelar waliul ilmi, yaitu orang yang kuat ilmunya, karena saking banyak sekali ilmu-ilmu yang dikuasai sama Sunan Kudus, seperti ilmu fikih, tauhid, ilmu hadis, ilmu logika, terus ilmu umum. Ada Sunan Muria. Nah, Sunan Muria ini memiliki nama asli Raden Umar Said. Lahir pada tahun 1450 dan merupakan putra dari Sunan yang sudah dijelaskan tadi, yang strategi dakwahnya dengan wayang tadi. Sunan siapa? Ya benar, Sunan Kalijaga. Beliau ini merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Muria ini dalam dakwahnya itu beliau cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan cara menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Karena tentunya pasti di di daerah terpencil kan belum terjamah oleh agama Islam. Nah, beliau memilih ke sana agar agama Islam ini dapat tersebar sampai ke pelosok-pelosok di Jawa. Beliau ini meninggal pada tahun 1560 dan dimakamkan di Bukit Muria yang terletak di Kabupaten Kudus juga. Kemudian yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini memiliki nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Beliau ini lahir di Mekah pada tahun 1448 dan beliau ini termasuk cucu dari Prabu Siliwangi. Pasti sudah tahu ya Prabu Siliwangi itu siapa, karena di TV juga ada ya dia cerita apa itu di sinetron apa tuh namanya. Ya, di sinetron itu kan ada menceritakan tentang Prabu Siliwangi dari Raja Pajajaran. Nah, Sunan Gunung Jati ini terfokus untuk menyebarkan dakwah di daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, pokoknya di daerah Jawa Barat sekitarnya itu, sekitar Cirebon. Nah, beliau ini memiliki strategi dakwah, yaitu seperti menikahkan orang Islam biasa dengan keluarga bangsawan atau keluarga tinggi pejabat. Misalnya kayak orang-orang pedagang, seperti misalnya beliau itu menikahkan pedagang dengan anak seorang pejabat atau pejabat tinggi, misal kayak lurah gitu. Nah, dengan demikian pastinya dengan menikahkan tersebut kan anaknya si lurah itu kan pastinya harus masuk ke agama Islam dulu biar bisa menikah dengan si pedagang itu. Nah, nantinya dengan demikian menjadikan keluarga dari si anak pejabat ini, keluarga besarnya itu bisa menjadi masuk Islam gitu. Cara dakwah beliau itu seperti itu.
Nah, beliau ini meninggal pada tahun 1568 dimakamkan di Cirebon. Baik, itu tadi penjelasan tentang kesembilan wali Songo dan biografinya. Nah, terus selanjutnya itu yakni ada peran wali Songo dalam dakwahnya di Indonesia, dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, ini Ibu berikan tugas, waktunya 10 menit aja, nggak usah lama-lama. Dalam mengerjakan tugas, kalian bisa komunikasi sama teman-teman kalian yang ada pakai WhatsApp, bisa komunikasi Japri. Itu tugasnya kelompok, tapi langsung dipresentasikan sekarang ini juga. Karena kalau nanti tak kasih tugas kalian dari guru lain kan sudah banyak. Nah, daripada tugasnya kalian untuk numpuk-numpuk, mending kalian mencari peran wali Songo itu bisa dari internet atau bisa dari buku PDF atau buku paket buku LKS yang sudah dibagikan. Nah, nanti langsung dipresentasikan dalam maksimal satu kelompok itu waktu mempresentasikannya cukup 10 sampai 15 menit ya, jangan lama-lama karena waktu kita tuh juga terbatas. Nah, oke, Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Karena murid di sini tuh 30 kelompok. Jadi satu kelompok itu isinya 10 orang. Nah, oke, bisa dimulai dari sekarang ya. Kalian cari peran wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, oh ya, tapi kan ini di buku paket sudah di PPT sudah Ibu paparkan bahwasanya perannya itu ada 4, yaitu dalam pendidikan dan pengembangan keilmuan, terus dalam seni dan budaya, sosial kemasyarakatan, dan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, ada 4. Jadi satu kelompok itu nanti ada yang dapat dua ini, apa tuh namanya, 2 subbab. Nah, yuk bisa dimulai dikerjakan dari sekarang ya. Untuk pengerjaannya bisa tetap gimana ini, kesepakatan aja, on cam apa off cam ya. Oke, nggak apa, off cam juga nggak apa-apa ya, karena HP-nya bisa buat browsing dan lain sebagainya. Oke, Ibu tunggu waktunya 10 sampai 15 menit. Kalian juga bisa keluar lagi di Zoom, nanti join lagi sekarang jam 9, kalian bisa join jam 9:15. Oke, selamat datang kembali di pertemuan mata pelajaran SK ini. Silahkan untuk kelompok 1, kemudian nanti setelah kelompok 1 langsung diteruskan kelompok 2, dan kelompok yang terakhir kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya mengenai subbab pendidikan dan pengembangan keilmuan yang dilakukan oleh Sunan, untuk yang dilakukan wali Songo dalam dakwahnya di Indonesia. Mari silahkan. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai peran wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Ibu akan membahas sedikit aja kesimpulan dari materi yang dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi. Penjelasan dan materi yang mereka sampaikan tadi sudah sangat lengkap sekali. Aplaus buat kita semua. Nah, karena kalian tadi kan belajar secara mandiri dengan berkelompok, maka akan mendapatkan tambahan nilai di dalam nilai keaktifan. Nanti resum untuk nama kelompoknya tadi kan urut absen ya tadi. Kalau sampai 10 selanjutnya ya urut absen, ya udah nggak usah itu aja, nanti Ibu pasti tambahkan nilai plus buat kalian. Nah, Ibu akan sedikit mengulas kembali atau menerangkan kembali, mungkin ada yang tidak jelas atau mungkin ada yang masih kurang paham mengenai peran wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, sebenarnya tadi di atas itu Ibu sudah menjelaskan juga peran mereka itu apa dalam strategi dakwah wali Songo. Kan udah sebenarnya udah dijelaskan, tapi ini secara lebih mendetail. Nah, kayak dipisah gitu loh per subbab. Nah, dalam bidang pendidikan tadi ada apa? Ada siapa? Ya, ada Sunan Ampel, yaitu mendirikan pesantren Ampel Denta. Terus kemudian ada Sunan Bonang yang juga mendirikan pusat pendidikan di Kediri, yaitu bernama Bhairawa Tantra. Terus juga mendirikan masjid sebagai tempat untuk menempuh ilmu juga. Nah, terus juga Sunan Bonang ini piawai dalam berdakwah, terus menguasai banyak ilmu. Seperti ilmu apa aja? Ya, ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, dan arsitektur. Nah, terus di bidang seni budaya ada Sunan Bonang juga yang merupakan pencipta gendeng pertama kali.
Terus kemudian ada Sunan Giri yang menciptakan permainan anak bernuansa religius seperti jelungan, gendeng, jor gula, cublak-cublak suweng, serta lagu ler-iler. Itu penciptanya Sunan Bonang. Nah, terus ada Sunan Derajat yang menciptakan tembang Jawa seperti Pangkur. Terus ada Sunan Kudus, pencipta gendeng Mas Kumambang dan Mijil. Dan terakhir ada Sunan Muria yang menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Terus dalam sosial kemasyarakatan itu ada Sunan Derajat yang apa? Iya benar, yang peduli terhadap masyarakat golongan yang ekonominya rendah. Terus beliau ini juga berusaha menciptakan kemakmuran dengan menjalin solidaritas sosial tinggi di antara rakyat atau warganya. Nah, terus ada Sunan Kudus yang mengajarkan dakwah mengenai alat-alat kebutuhan dan fungsi alat-alat kebutuhan rumah tangga serta fungsinya. Nah, terus dalam berbangsa dan bernegara ini ada Sunan siapa saja tadi? Ya, ada Sunan Ampel, perancang kerajaan Islam Demak Bintoro, dan beliau itu juga menjabat sebagai bupati yang menguasai daerah Surabaya. Terus ada Sunan Kalijaga yang memiliki tahta tertinggi memiliki kedudukan di mana? Iya benar, di kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasihat utama sultan. Terus pencipta lagu syair gundul-gundul pacul juga. Terus ada Sunan Gunung Jati yang selalu memperkuat kedaulatan politik. Nah, itu tadi sedikit pengulangan kembali mengenai peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, karena waktunya sudah habis, mungkin ada dari kalian ada yang belum paham dan ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, sudah paham semua ya. Karena berhubung sudah paham semua dan waktunya sudah habis, Ibu kasih tugas lagi buat kalian. Tugasnya nggak banyak-banyak, cuma sedikit. Kerjakan soal di dalam buku paket PDF yang Ibu share tadi itu. Ada 5 soal. Nah, itu udah ada penjabaran soalnya seperti apa, pengerjaannya cara pengerjaannya gimana, nanti kalian kerjakan ya. Ini boleh dikerjakan secara diskusi. Maksudnya diskusi sama teman kalian, ini jawabannya apa dan gimana. Oke? Sudah paham mengenai tugasnya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, untuk pengumpulannya dikumpulkan minggu depan atau gimana? Minggu depan ya, karena soalnya juga cuma 5, bisa langsung dikerjakan setelah kelas online ini selesai. Nah, itu tadi materi kita tentang Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa. Oke, karena waktunya sudah habis dan kalian tidak ada yang ingin bertanya, insya Allah kalian sudah paham semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan bisa menjadikan pelajaran dan kita bisa mengambil ibrah dari materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca hamdalah bersama-sama. Oke, ini ada yang tidak masuk. Ibu absen satu-satu ya. Ibu absen dulu ya, jangan keluar dulu. Putri tadi ada, terus Imam hadir, Rifka hadir, terus Saputra hadir. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pelajaran minggu depan. Nah, boleh keluar dari room meeting. Makasih semuanya. Ya, sama-sama.